Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Vivi Alfiani Pangestu. Saya mahasiswi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama semester 5. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berpidato untuk memenuhi soal UAS mata kuliah Public Speaking dosen Budita Faisal, dan metode pidato yang saya gunakan adalah metode memoriter. Nah, tema yang akan saya bahas kali ini pasti buat teman-teman penasaran, karena kegiatan apa saja sih yang saya lakukan selama 1 tahun ini di masa pandemi. Bener-bener jarang banget ngelakuinnya. Nah, apa sih kegiatannya? Jadi kegiatan yang bener-bener sebelumnya nggak pernah dilakukan dan sekarang jadi salah satu kegiatan yang lumayan rutin aku lakukan adalah masak. Ya kan pasti cewek-cewek nih, ada berapa yang bisa dan ada juga yang nggak bisa nih sama masakan. Apalagi aku sendiri, aku pun juga masih bener-bener dikit banget ilmunya tentang masak, karena sebelum pandemi itu kan kuliah terus aku juga ikut organisasi di radio di Mustopo. Itu bener-bener sibuk banget, kadang pun kalau pulang aja udah sore gitu kan. Kalau udah sore pulang pasti udah capek banget, bener-bener jangankan untuk masak gitu kan, kalau udah lihat tempat tidur aja itu rasanya pengen tiduran, rebahan, udah capek banget dan istirahat, karena kan aktivitas padat juga kan di kampus. Jadi kalau buat masak tuh paling kayak bener-bener jarang banget, paling kalau nggak GoFood atau nggak makan di luar, kayak biar di rumah tuh udah istirahat aja. Nah, selama pandemi kan kuliah juga daring, jadi waktu untuk luangnya itu banyak banget, dan saya menyibukkan diri salah satunya dengan memasak yang biasanya tuh saya jarang banget atau bahkan bisa dihitung jari ketika belum pandemi ini. Jadi saya mulai belajar masak kayak dari mulai yang mudah-mudah dulu, kayak sayur bayam, terus juga sayur sop, terus sayur asem kayak gitu. Terus kayak awalnya tuh pas masak, kesan yang pertama saya rasakan itu pastinya kan kayak bingung gitu kan, ini yang mana dulu yang dimasukin, terus juga potongnya udah bener apa belum, terus kematangannya udah pas apa belum. Terus pas udah nyobain, terus awal sih emang rada keasinan, terus juga kematangan, potongannya juga masih kurang bagus lah gitu. Tapi saya belajar, akhirnya saya jatuh cinta banget, saya suka banget. Jadi saya mau belajar masak, dan saya ada makanan favorit banget, dan ini tuh caranya masaknya gampang banget. Ini salah satu makanan yang wajib banget ada di rumah saya sih, karena itu salah satu makanan terfavorit saya, dan kebetulan jadi kayak keluarga saya juga suka gitu. Apa makanannya? Adalah ikan tongkol tumis. Biasanya kan kalau misalnya kita tahu kalau ikan tongkol tuh biasanya di balado gitu kan. Kalau di warteg-warteg pun makanan ikan tongkol tuh kebanyakan di balado gitu. Nah, ini ditumis, jadi kayak ikannya disuir-suir gitu. Habis itu dikasih sama cabai rawit banyak tuh, terus sama bawang-bawang, sama daun jeruk tuh. Habis itu ditumis, itu enak banget. Dan bisa tahan lama gitu loh. Jadi kayak makan ikan tongkol tumis itu pakai nasi anget tuh udah the best, parah banget. Itu sih masakan yang lagi saya suka banget, dan buatnya kan juga mudah kan, gak ribet gitu. Makanya saya sangat antusias sekali, karena emang gampang, mudah, cepat, terus juga murah, karena ikan tongkol juga 10.000 udah dapat banyak banget. Jadi kayak enak banget, terus campur dengan nasi anget itu udah paling pas banget. Aduh, jadi giler ya kalau misalnya ngomongin soal makanan. Nah, tadi kan kita bahas mengenai kegiatan yang jarang saya lakukan di sebelum masa pandemi, dan di saat pandemi saya lagi rutinitas lakukan. Nah, sekarang kita akan ngebahas mengenai kegiatan yang saya sudah lakukan dan di masa pandemi terus berjalan. Yaitu kegiatan yang masih saya lakukan adalah dagang, karena saya adalah pengusaha. Amin. Saya punya usaha yang namanya Bacigor Nampol. Usaha ini udah dilakukan sebelum pandemi, dan
sesudah pandemi pun alhamdulillah masih berjalan, karena saya suka banget sama dagang. Saya benar-benar apa ya namanya, tertarik sekali sama yang namanya bisnis. Maka dari itu saya suka banget dagang. Nah, jadi kenapa memilih makanan, karena aku jujur banget suka sama yang namanya jajan. Dan aku mikir kayak daripada jajan mulu mending buat makanan sendiri gitu kan. Kalau misalnya makanan sendiri kita udah tahu kan kayak higienisnya, terus kebersihannya. Jadi kayak apa ya, buat makanan apa ya yang dimana orang-orang itu belum banyak tahu, terus tapi ini makanan awet gitu lah. Makanya kan yang kita tahu kalau misalnya kita jajan kadang kita cuman buat sehari atau bahkan cuma 2 hari gitu kan. Jadi kayak makanan apa yang pas gitu buat nyemil-nyemil. Nah akhirnya sebelumnya juga saya itu suka banget makanan bakso aci ya kan, bakso aci karena kan emang juga masih booming sampai sekarang, emang enak banget sih bakso aci gitu. Tapi saya berpikir kayak bakso aci cuman tahan, karena kan dia cilok ya, tahannya juga cuma sebentar gitu. Nah maka dari itu saya berpikir dan punya inovasi, saya buat bacigor. Bacigor itu apa? Batagor aci goreng, yang dimana dia nggak pakai cilok tapi dia pakai batagor di situ. Ini makanan yang saya buat itu dia tahan 1 bulan, jadi kayak tenang aja gitu. Jadi kalau misalnya kita mau makan bacigor, misalnya mau makan nih seminggu kemudian gitu, tetep tuh bacigor tuh awet gitu karena emang tahan sebulan ya kan. Makanya saya menciptakan inovasi terbaru yang dimana pasti teman-teman masih kayak belum pernah dengar nama bacigor kan, karena masih asing. Biasanya teman-teman lebih sering mendengar bakso aci daripada bacigor. Nah maka dari itu saya berinovasi untuk membuat bacigor, batagor aci goreng. Karena kalau bakso aci terus kayaknya bosen ya, terus juga dia kan gak tahan lama. Jadi kayak kalau misalnya bikin bakso aci udah terlalu banyak orang-orang yang jualan bakso aci. Nah dari itu saya berdagang bacigor. Nah untuk saat ini bacigor itu ada 2 varian, yaitu bacigor dan bacimi. Kalau bacimi itu batagor acinya pakai mie. Sebenarnya yang membedakan itu kalau bacimi itu pakai mie gitu. Nah rasanya sama-sama enak sih. Aku tuh apalagi kalau misalnya lagi hujan-hujan nih, duh ya ampun, makan bacigor tuh paling enak banget. Aku biasanya kalau makan bacigor itu sukanya kuahnya dikit, kayak semacam seblak gitu. Itu bener-bener paling mantap sih. Nah itu dia kegiatan yang masih saya lakukan. Dan selain itu kegiatan yang saya lakukan sebelum pandemi dan sekarang masih berjalan saat pandemi, saya masih aktif di di organisasi di rumah saya, remaja masjid sama RW. Karena menurut saya walaupun lagi pandemi nggak untuk malas-malasan sih, maksudnya ini adalah salah satu hal yang menyenangkan sekali karena saya bisa ikut dan turun langsung ketemu sama teman-teman di lingkungan RW saya, yaitu RW 03. Bisa ketemu orang baru, hal baru. Terus juga selain itu juga saya ikut remaja masjid. Pastinya kegiatan ini sangat bermanfaat banget karena banyak banget kegiatan-kegiatan yang positif yang saya lakukan di sini. Karena emang senang banget sih bisa ikut dengan kegiatan-kegiatan aktif seperti ini. Karena menurut aku kalau pandemi itu bukan salah satu jadi kayak gue jadi males gitu, jadi nggak mau ngapa-ngapain. Padahal nggak kayak gitu. Dari tadi yang saya cerita, banyakkan hal-hal positif yang bisa kita lakukan di masa pandemi. Kayak tadi saya masak, terus saya juga ikut organisasi yang positif gitu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana tahun 2021 dan impian setelah saya menjadi sarjana. Oke, kita bahas rencana dulu kali ya. Rencana tahun 2021 yang saya pikirkan itu saat ini, benar-benar saat ini banget. Saya pengen memperluas usaha saya karena kan walaupun pandemi ini emang sih agak sulit ya, maksudnya
kayak sebelum pandemi kan kita akses kemana-mana mudah, terus juga segala sesuatunya lebih cepat gitu, lebih lancar. Kalau misalnya pandemi kan agak sulit gitu. Nah, insya Allah di tahun 2021 ini impian saya tuh salah satunya pengen nambah varian baru dari Bajigor gitu. Terus pengen banget nge-endorse influencer seperti Fadil Jadi, amin gitu. Maksudnya emang itu salah satu impian saya di tahun 2021 ya. Semoga aja dengan impian tersebut bisa terwujud ya, dengan saya bekerja keras tentunya, dan gak henti-hentinya saya berdoa juga sama Allah biar semuanya dilancarkan. Dan terpenting itu minta restu dari ibu, karena gimana pun caranya kita tuh harus berbakti sama Allah biar usaha apapun kita semuanya dilancarkan. Nah, selain itu impian setelah saya menjadi sarjana adalah saya ingin jadi pengusaha. Saya ingin banget jadi pengusaha, jadi kayak pengen mikirin gitu, oh aku kan punya bisnis, pengen dibawa kemana sih ini bisnis gitu setelah sarjana. Tapi sebenarnya emang pengen kerja dulu gitu, pengen ibaratnya mau bahagian orang tua dulu, pengen ngebanggain orang tua dulu, habis itu sembari sambil bisnis juga, jadi kayak kerja sambil bisnis, jadi pengen ngambil dua-duanya. Terus juga saya pengen tetap terus aktif di organisasi, karena saya orangnya suka banget organisasi, suka banget ketemu orang baru, suka banget bergaul sama siapa aja gitu. Emang orangnya nggak bisa diem, aktif gitu, aktif parah. Jadi bener-bener kayak walaupun nanti udah lulus gitu, udah menjadi sarjana, saya udah bekerja gitu, dan kerja saya pengennya sih bagian pengennya ya saya bagian MPR, marketing public relation, karena saya tertarik gitu di bagian marketing. Nah, selain itu, selain saya bekerja ya tadi saya bilang saya mau usaha, tetap menjalankan usaha saya Bajigor Nampol, semoga mendunia ya. Terus saya juga pengen tetap aktif juga di organisasi, di lingkungan tentunya, karena tadi saya bilang saya suka banget yang namanya organisasi, karena saya suka sama kenal sama orang-orang baru, bangun relasi baru sama orang-orang, itu saya senang banget. Nah, itu dia kegiatan saya selama pandemi, dan kegiatan saya yang sebelumnya saya tidak pernah lakukan, pas pandemi saya lakukan dan jadi rutinitas saya dan impian saya di tahun 2021, dan rencana saya ke depannya seperti apa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.